Assalamualaikum, Bapak, Ibu, teman-teman semua. Kita lanjutkan ya. Ini kita sudah mulai masuk ke coaching seperti apa ya. Definisi, ini sengaja definisinya ditaruh bukan di awal, supaya kita bisa bangkit dulu lah seleranya ya. Lalu kemudian setelah itu kita bicara definisi juga penting begitu ya. Karena kalau nggak bicara definisi nanti kita nggak ngerti batasannya seperti apa ya. Definisi coaching menurut International Coach Federation. Oke. Nah, jadi coaching itu ada 3 hal ya yang saya kutip di sini. Yang pertama, coaching itu adalah hubungan kemitraan ya. Sebelumnya di slide yang sebelumnya sudah agak banyak ya dibahas tentang itu. Ya. Kemudian coaching ini adalah seni bertanya yang eksploratif. Ya, bagaimana kita bertanya, nanti kita akan kupas ya lebih dalam tentang ini di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga, coaching ini adalah pembelajaran. Belajar intinya, ya, pembelajaran. Baik, sebelumnya ada slide yang menyampaikan tentang konseling dan coaching. Ya. Saya tambahkan sedikit. Ya. Kelihatannya saya belum menyampaikan ini. Ya. Jadi dahulu sebelum atau kita sebut aja paradigma lama begitu ya. Ada paradigma lama dan paradigma baru ya, tentang coaching ini ya, coaching dan counseling. Okay. Paradigma lama ya itu mendudukkan coaching ini untuk masalah-masalah teknis. Coaching ini adalah untuk perbaikan knowledge, perbaikan skill, ya, kompetensi lah ya intinya di urusan yang teknis. Ya, misalnya bagaimana mengerjakan sesuatu begitu. Ya. Nah kemudian kalau yang konseling itu didudukkannya sebagai sesuatu yang sifatnya menghandle persoalan-persoalan yang non teknis. Ya non teknis itu kira-kira tidak terkait langsung dengan aspek pekerjaannya, tapi dia berdampak, berimpact. Misalnya dia punya masalah kepercayaan diri misalnya. Dia punya masalah hubungan dengan orang, komunikasi dengan pasangannya misalnya begitu ya. Ada trauma-trauma masa lalu, fobia dan seterusnya gitu. Nah, itu masalah-masalah non teknis. Nah, itu paradigma lama mendudukkan konseling itu di situ. Bisa dipahami ya. Lalu kemudian paradigma baru dengan ICF ini, International Coach Federation ini, counseling maupun coaching itu lebih kepada yang saya jelaskan tadi. Ya. Jadi counseling itu adalah masa lalu ya, yang kemudian dibawa ke masa ini. Ya. Kemudian kalau coaching itu masa kini kita masa depan kita mau apa gitu, dan kemudian kita bagaimana menyiapkannya dari masa ini, apa yang harus kita siapkan. Jadi frame-nya lebih ke waktu. Ya. Kalau tadi yang paradigma lama tidak ada bukan batasan waktunya tadi, tapi batasan apa topiknya. Kalau teknis, oh ini coaching. Ya kalau non teknis, oh ini counseling gitu. Bisa dipahami itu tambahannya. Oke. Berikutnya ini definisi tadi. Saya sudah bahas tadi ya, definisi pertama itu kemitraan, yang kedua ini seni bertanya, dan yang ketiga pembelajaran. Ya. Jadi kita akan banyak-banyak bertanya nih di sini, cara bertanya, ya. Dan kita anggap ini sebagai pembelajaran. Nah ini di depan saya sudah menyampaikan sebenarnya ya. Jadi ada 2 pihak ya dalam sesi coaching ini. Ada coach, ya, ada coach di sini, ya. Ya. Nah ini coach ini adalah pemberi coachingnya. Ya.
Kemudian ini, ya ini kalau yang tadi coach pemberi coachingnya, kalau ini coachee namanya ya, ini penerima coaching. Nah, yang lebih banyak bicara harusnya yang coachee. Kalau yang coach dia bertanya. Jadi jangan kebalik, yang banyak bicara justru coachnya gitu ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, skill coaching ini bisa membantu kita dalam 4 fungsi pemimpin. Dalam konteks kita memberikan pembinaan dan memberikan arahan. Ya, ya, yang pertama ini kita memberikan arahan, mengarahkan ya, directing, ya, mengarahkan. Itu kita bisa terbantu skill coach dengan skill coach ini, dengan sesi coaching ini. Yang kedua, ya, yang kedua ini adalah mentoring, melatih, mendidik. Ya, ini juga bagian dari 4 fungsi pemimpin yang akan sangat terbantu kalau kita menguasai skill coaching ini. Kemudian yang berikutnya, memfasilitasi, facilitating. Kemudian yang berikutnya, delegating, mempercayakan. Nah, nanti kita akan bahas bagaimana implementasinya ya, bagaimana situasi yang ada, kemudian membuat ada perbedaan pendekatan, apakah itu directing, apakah mentoring, apakah facilitating, atau delegating. Ini akan kita lihat di yang berikutnya. Yang jelas sebagai pimpinan, ya, kita berfungsi untuk mengarahkan staf. Ya, kita mengarahkan itu bisa dalam momen-momen, banyak momen begitu ya. Dalam banyak momen kita misalnya melakukan inspeksi, kita mengajak tim kita, ya, kemudian memberikan kesempatan kepada mereka apa nih yang mau kita lihat, ya arahannya adalah seperti ini, seperti ini, seperti ini. Gitu. Atau mungkin dalam rapat ya, dalam sesi brainstorming, atau mungkin curah pendapat gitu ya, atau ya sesi-sesi pertemuan-pertemuan rutin gitu ya. Ini kita bisa masukkan skill ini ya, kita bisa masukkan fungsi pemimpin dalam mengarahkan gitu. Kemudian kita juga punya fungsi itu mendidik, melatih, mendidik, menjadi mentor, mentoring gitu. Nah, ini skill coaching juga akan sangat membantu ya. Ya, tadi ya kita sebagai mitra begitu ya. Kemudian bertanya, banyak bertanya ya. Kemudian kita memberikan ya tentu saja kesempatan kan bagi staf kita untuk memberikan jawaban-jawaban ya, mengeluarkan, mengeksplorasi mereka, dan ini bagian dari pembelajaran ya. Itu penting untuk kita kita sampaikan bahwa ini kita semua sebenarnya sama-sama belajar. Saya belajar menjadi pemimpin yang baik, teman-teman belajar menjadi pengikut yang baik ya. Ada leadership, ada followership. Nah, nanti kita bisa bicara itu di lain waktu ya. Nah, jadi bagi kita juga punya fungsi itu, fungsi sebagai mentor. Nah, kemudian memfasilitasi. Ya. Memfasilitasi ini tentu kalau kita tahu apa yang mereka butuhkan, fasilitas apa yang mereka butuhkan, akan lebih baik dalam kita memberikan fasilitas itu dibanding kita yang memutuskan saya fasilitasi ini, nah padahal mereka belum tentu butuh itu gitu. Nah tentu agar kita tahu fasilitas apa yang mereka butuhkan, kita perlu bertanya kepada mereka, dan bertanya itu
salah satu komponen penting kan dalam coaching, ya. Kemudian mendelegasikan sesuatu. Kalau tadi saya mengatakan concern saya itu menjadi pemimpin yang seperti apa adalah pemimpin yang membangun pemimpin-pemimpin baru. Nah, maka ini satu bagian yang sangat-sangat krusial, mendelegasikan, mempercayakan, memberikan panggung pada mereka untuk tampil. Nah, ini tentu saja membutuhkan pengenalan yang baik pada tim kita, siapa yang sudah siap untuk tampil, ya, siapa yang ya mungkin masih perlu membenahi beberapa hal, masih ada kendala-kendala yang hari ini masih perlu diperbaiki gitu. Nah, ini semuanya eksplorasinya tentu saja dengan bertanya, dengan menganggap ini proses belajar gitu. Kita sebagai mitra gitu ya. Nah, sehingga empat fungsi pemimpin ini sangat-sangat terbantu kalau kita punya atau menguasai skill coaching ya, sebagai coach. Oke, kita lanjutkan. Nah, tadi saya sudah menyampaikan ya tentang 4 hal ini ya di depannya. Jadi ada directing, ada mentoring, delegating, dan facilitating. Nah, bagaimana kita ini sedikit lebih implementatif begitu ya. Ini kita sebut sebagai situational coaching. Situasinya bagaimana, coachingnya seperti apa. Nah, gitu. Jadi ada situasi dan ada pendekatan. Ini kita jadikan satu di dalam matriks ini. Ya. Jadi kita lihat di sini ada aspek kompetensi, kemudian di bawah ini ya, di bawah ini ada perilaku ya. Kita mengukur kompetensi staf-staf kita juga mengukur perilaku mereka, kemudian kita masukkan ke dalam kuadran ini. Jadi dia ada di kuadran mana? Ya. Situasinya seperti apa? Itu di kuadran mana? Sehingga pendekatannya pun seperti apa? Gitu. Jadi misalnya ya kita mulai dari sini. Ini delegating ya. Ini sebentar. Situasinya begini. Staf kita itu kompetensinya tinggi, ya. Kemudian perilakunya juga tinggi, ya. Nah, ini apa pendekatan kita terkait dengan fungsi kita tadi sebagai pimpinan, yaitu mendelegasikan, mempercayakan kepada mereka. Apa itu mempercayakan ya? Kita memberikan kesempatan, memberikan tantangan, memberikan kepercayaan, ya. Kita mengakui kemampuan mereka, ya. Tentu tetap kita memberikan waktu ya, kita tetap terlibat untuk memantau ya perkembangannya. Jadi confirming, challenging, trusting, asking, listening gitu ya. Kemudian ini kalau staf kita kompetensinya tinggi dan perilakunya juga tinggi. Yang dimaksud dengan kompetensi itu seperti ini ya. Ini di sini ya. Nah, ini kompetensi itu mencakup kompetensi inti, kompetensi manajerial, dan kompetensi fungsional. Nanti kita akan diskusi tentang kompetensi ini lebih real di sesi yang lain ya. Nah, tapi saya sih berharap Bapak Ibu teman-teman sudah punya gambaran tentang kompetensi ini. Nah, kemudian yang berikutnya ini ya, kita di area di mana kompetensinya tinggi, kemudian perilakunya rendah. Nah, oke. Kalau tadi kompetensi sudah kita jelasin di sana ya. Nah, sekarang kita melihat perilaku. Ya, perilaku ini, nah ini perilaku ada dua juga, perilaku yang tinggi dan rendah. Jadi kalau perilaku tinggi ini dia
termasuk di dalamnya itu dia bersemangat, kemudian disiplin, optimis, rajin, teliti, respek, berani, siap bekerja, siap gitu ya, kooperatif dan lain-lain. Ya. Ini perilaku yang tinggi. Ya, kami ada satu salam budaya kerja. Ya. Tadi saya sempat menguraikan juga tentang budaya kerja. Mungkin belum saya sampaikan. Kita ada budaya kerja, salam budaya kerja siap. Ya. Sinergi, inspiratif, amanah, profesional, siap. Nah itu perilaku-perilaku tinggi. Ya. Ada juga perilaku yang yang perilaku yang rendah ya di dalamnya ini ya dia malas, uring-uringan, baperan gitu ya kira-kira ya, tidak respect, suka bingung sendiri, takut, pesimis, tidak patuh, mudah menyerah, tidak punya daya juang begitu ya, teledor, sering mengeluh, semuanya sendiri, minder ya dan lain-lain lah ya. Nah, ini perilaku yang rendah. Ini kita tentu harus mendeteksi gitu posisi dari tim kita ini ada di mana. Nah, kalau ada di area ini, nah yang tepat itu adalah dia directing, dia diarahkan. Ya, ya mungkin dia kurang percaya diri. Sebenarnya dia kompetensinya baik. Kita bantu dia untuk menentukan goals-nya apa, prioritasnya bagaimana. Kita arahkan dia untuk terbiasa dengan ada waktu, timeline, waktu dalam bekerja, gitu. Ya. Kemudian dan seterusnya. Ya. Oke, kemudian ini mentoring, ya. Apa ini mentoring? Kalau kondisinya adalah perilakunya, ya perilakunya rendah, ya. Tapi kompetensinya bukan tapi nih, kompetensinya juga rendah, gitu. Kompetensi rendah, perilaku rendah. Nah ini perlu mentoring, ini perlu dilatih, dididik, ya, dijelaskan, kemudian dibantu untuk mengidentifikasi kekuatannya, ya, di-clearkan apa saja tugas-tugasnya yang harus dia kuasai, ya, sharing pengalaman kita seperti apa, ya. Dia diberikan waktu juga untuk menyampaikan apa yang dia rasakan terkait dengan ini. Kelemahan-kelemahan atau mungkin yang dia anggap perlu diperbaiki gitu. Kemudian kita dilatih, dididik. Kemudian yang berikutnya ini facilitating. Ya. Kalau di sini kompetensinya rendah, jadi kompetensinya rendah, tapi di satu sisi perilakunya tinggi, perilakunya baik, gitu. Perilakunya tinggi, ya dia pede, gitu ya, dia pede tapi kompetensinya masih rendah, ya perlu ditingkatkan, ya. Ini dieksplorasi, diajak brainstorming, ya, pemecahan masalah, problem solving, gitu ya, dan seterusnya ya. Oke, ini sudah 18 menit. Kita akan ke sini ya sejenak, tapi kita perlu break dulu ya, Bapak Ibu. Ya. Oke, setelah ini kita akan masuk ke yang ketiga, coaching at workplace. Sebelumnya kita break dulu. Ya, selamat menikmati breaknya. Silakan.